Di pondok Ustadz itu ada Pak Dapur, kita sering panggil Pak D yang masak makanan untuk kita makan. Pak D ini sudah menemani An-Nur semenjak awal kali An-Nur itu berdiri, mungkin sekitar tahun 98 kalau nggak salah. Menemani sampai ketika Ustadz masuk ke pondok An-Nur, Pak D itu masih ada, masih sehat, udah tua banget tapi masih sehat, masih bisa pergi sholat ke masjid. Walaupun beliau itu kalau mau disuruh berdiri, suruh berjalan udah susah banget, nggak bisa berdiri lama-lama, apalagi berjalan. Jadi kalau sholat di masjid itu sambil duduk, kadang duduk di kursi atau duduk di lantai. Pak D itu kalau habis sholat, beliau itu sering duduk di pintu masjid. Jadi pintu masjidnya itu agak besar gitu ya, kayak gerbang. Nah, jadi duduk di situ. Nah, kita santri kalau lewat biasanya kan salaman sama beliau, sekaligus duduk cerita-cerita. Pernah sekali itu Ustadz ketika lewat, Ustadz salaman, Ustadz duduk cerita-cerita kan, lalu tiba-tiba Pak D ditanya. Waktu itu Ustadz sudah semester berapa ya? Mungkin sudah semester 2. Kemudian nih Pak D tanya, kamu udah hafal berapa hadis? Kamu udah hafal berapa hadis? Ustadz hitung-hitunglah berapa ya? Ustadz hitung-hitung, kemudian Ustadz bilang kan, udah hafal segini Pak, udah hafal segini Pak D. Nah, kemudian Pak D tanya, ini pertanyaan luar biasa. Dari semua hadis itu, udah berapa yang kamu amalkan? Udah berapa yang kamu amalkan? Ustaz langsung mikir, berapa ya? Kalau ada pun kayaknya sedikit sekali. Kebanyakan gak diamalin, cuma dihafal doang. Udah akhirnya dikasih nasihat, ilmu itu jangan cuma dihafal, ilmu jangan cuma dibaca, dihafal, kemudian udah ditinggalin di kepala, yang nanti lama-lama bakal lupa dan tidak diamalkan. Tapi ilmu itu harus diamalkan. Nah, dari situ, oh iya betul, harus diamalkan. Dan ternyata hal ini juga telah disebutkan oleh para sahabat, bahwasannya yang disebut sebagai orang yang berilmu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya. Di mana sahabat Umar bin Al-Khattab, beliau pernah bertanya kepada seorang sahabat yang lain, kalau nggak salah namanya itu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Pernah ditanya, man arbabal ilmi, siapakah man arbabal ilmi, siapakah yang disebut sebagai orang yang berilmu? Maka sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu menjawab, alladzina ya'maluna bima ya'lamun. Alladzina ya'maluna bima ya'lamun. Orang yang berilmu adalah orang yang mengamalkan apa yang ia tahu. Orang yang mengamalkan ilmunya. Nah, dari sini akhirnya kita tahu orang berilmu itu ternyata seperti itu ya. Bukan sekedar yang banyak hafalannya, bukan yang sekedar banyak bacaannya, tapi yang ia amalkan. Kadar ilmu seseorang ditentukan dari berapa banyak amal, dari berapa banyak ilmu yang sudah dia amalkan. Dari berapa banyak ilmu yang sudah dia amalkan. Apalagi keutamaan orang yang berilmu itu sangat banyak. Keutamaan orang yang
keutamaan orang yang berilmu dari seorang yang abid, ahlul ibadah adalah sebagaimana keutamaanku dengan salah seorang yang paling rendah di antara kalian. Dengan salah seorang yang paling rendah di antara kalian. Rendah maksudnya sisi keutamaannya di sisi Allah, sisi ketakwaannya. Sedangkan orang berilmu itu, jadi Rasulullah bikin apa? Bikin perbandingannya. Orang berilmu itu seperti Rasulullah, sedangkan ahlul ibadah itu seperti para sahabat yang paling rendah. Yang paling rendah. Itu kan jauh sekali perbedaannya, jauh sekali. Orang yang berilmu adalah yang seperti tadi yang kita sudah bilang, dia punya ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, kemudian dia menyebarkan ilmunya. Tambahannya dia menyebarkan ilmunya. Sedangkan kalau ahlul ibadah, abid, itu orang yang punya ilmu, kemudian dia pakai ilmu itu fokus untuk beribadah terus, untuk dirinya sendiri. Nah, jadi abid punya ilmu, apa-apa yang wajib, misalkan apa-apa yang sunnah, kemudian dia beramal. Sepanjang hidupnya dia beramal terus, beribadah terus. Jadi manfaatnya untuk dirinya sendiri. Sedangkan orang yang berilmu, punya ilmu, kemudian ia amalkan dan ia sebarkan ke orang lain. Jadi manfaatnya untuk dirinya sendiri, juga kepada orang lain. Nah, makanya keutamaannya lebih besar daripada seorang ahli ibadah. Tapi kita nggak bisa mendapatkan keutamaan itu kalau kita tidak mengamalkan ilmu kita. Oleh karena itu, Ustaz mengajar kepada kita semua, dan ini nasihat pribadi untuk Ustaz pribadi, bukan hanya sebatas menyuruh, tapi ini nasihat pribadi untuk Ustaz. Marilah kita sama-sama mengamalkan apa yang sudah kita tahu, mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Jangan sampai kita hanya menghafal, hanya membaca, sedangkan kita tidak mengamalkan ilmu tersebut. Mungkin hanya sedikit yang dapat kita sampaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita di dalam belajar, memudahkan kita di dalam menghafal, dan juga memudahkan kita di dalam mengamalkan ilmu kita semua. Amin. Jika ada salah kata, Ustaz mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum